Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Saya Saudara Agung ingin bersama-sama membagikan firman Tuhan yang boleh sama-sama menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita sebut kebun pagi sekali lagi boleh mengantar kita, menguatkan iman kita, dan boleh menjadi bekal untuk perjalanan kehidupan kita. Tapi sebelumnya marilah kita tutup kepala, kita bersatu dalam Tuhan. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, yang kasih-Nya kami kenal secara sempurna di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, perkenankan kami manusia yang berdosa ini untuk urapi dengan Roh Kudus, karena kami ingin belajar bersama-sama daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dan juga pemirsa yang mendengar, biarlah kami masing-masing sama diberkati oleh karena Engkau. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada seorang pelari yang bernama Yuki Kawauchi, di mana dia adalah pemenang juara maraton. Ketika banyak pelari yang lain tumbang oleh karena cuaca pada saat itu sangat ekstrim, sampai kurang lebih 3 derajat Celcius, tetapi pelari Yuki Kawauchi ini menjadi pemenang. Tentunya banyak yang bertanya-tanya, apa yang menyebabkan pelari ini bisa melewati rintangan teristimewa cuaca ekstrim ini. Pelari ini mengatakan bahwa cuaca ini adalah kondisi yang baik. Saya tidak pernah menyerah. Renungan yang saya bagikan ini judulnya adalah menyalahkan keadaan. Jadi ketika kadangkala keadaan membuat kita lemah dan kadangkala kita sering bahkan menyalahkan keadaan, kita bisa lihat pelari ini justru keadaan membuat dia menjadi satu kekuatan, sehingga dia bisa melewati setiap rintangan bahwa cuaca ini harus saya kalahkan dan tidak menyerah, dan akhirnya dia bisa menjadi pemenang. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya hubungkan apa yang menjadi kesaksian dari pelari ini dengan ayat Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini, di mana ketika Tuhan Yesus mendatangi seorang yang sudah 38 tahun sakit, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, maukah engkau sembuh? Tetapi orang sakit ini justru seolah-olah menyalahkan keadaan. Sebenarnya pertanyaan ini cukup dijawab, ya Tuhan, saya mau atau tidak. Sangat sederhana. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Jadi dia selama ini fokus hanya pada masalah. Dia tidak bisa disembuhkan oleh karena tidak ada bantuan, tidak ada keadaan yang mendukung dia untuk sembuh. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita mencoba untuk mulai mengikis bahwa keadaan itu jangan selalu kita salahkan, tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan. Ketika keadaan pun mungkin susah, keadaan itu mungkin bisa dikatakan tidak ada jalan keluar, tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan sebagaimana pelari tadi. Ketika cuaca tidak menentu, keadaan tidak menentu, dia tidak menyalahkannya, tapi dia tetap berjuang untuk mengalahkannya dan yakin. Apalagi kita, umat-umat Tuhan yang sudah diberikan satu petunjuk janji bahwa Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita, dan banyak sekali contoh bagaimana Tuhan menyertai kita dan umat-umatnya, maka tidak ada alasan kita untuk menyerah dalam keadaan. Kita boleh semangat untuk menjalani satu kehidupan khususnya satu hari ini. Apapun keadaan yang akan kita lewati nanti, kita bisa mengalahnya hanya dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang bisa kita bagikan dari pelajaran pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita kembali untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pagi hari ini Engkau boleh menguatkan kami dan kami boleh sama-sama memberkati akan firman Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus
keadaan apapun yang kami hadapi, kami bisa melewatinya. Karena Engkau lebih besar dari segala masalah dan keadaan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh terus berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan ibadah dan renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.